Yo, balik lagi sama gue di channel Brian Martin. Dan ya, baru hari ini bisa bikin video. Teman-teman, terakhir kali bikin video itu 3 harian yang lalu, kemudian sekitar 5 harian yang lalu ya. Itu karena beberapa hari terakhir ini internetnya mati, dan kemarin malam itu baru bener internetnya gitu ya. Dan juga ya, karena ada kesibukan lain juga gitu kan, menjelang akhir tahun, ada acara keluarga dan lain sebagainya. Pas juga kebetulan internetnya mati, ya udah, jadi memang nggak bisa bikin video. Dan hari ini sudah bisa upload video seperti biasa ya teman-teman. Jadi untuk pembahasan kali ini akan saya bahas untuk Bitcoin dan juga plus altcoinnya, itu pembahasan mungkin quick update untuk XRP gitu ya, secara daily dan juga hourly time frame. Oke, jadi ya lanjut aja ya teman-teman. Di hari ini tanggal 28 Desember ya, cuaca di Jakarta itu mendung, dari kemarin mendung, hujan terus gitu kan. Bagaimana di daerah kalian ya, semoga tetap berhati-hati gitu ya di cuaca yang ekstrim dan nggak menentu seperti ini. Oke, jadi ini untuk si XRP ya, untuk secara daily time frame. Jadi palingan yang perlu diperhatikan adalah kalau misalkan kita menggunakan sebuah trendline gitu ya, trendline resistant, kita bisa pergunakan ya maybe di kisah-kisaran area sini. Sebelumnya sudah dites beberapa kali ya. Ini garis putih saya lambangkan karena garis putih trendline resistance-nya. Ini belum benar-benar mampu di break gitu ya. Tiap kali dia istilahnya nyentuh kena reject, ataupun dia sempat ngelewatin, kemudian gak lama dia kedorong masuk lagi. Berarti kita bisa bilang juga itu seperti false break gitu ya beberapa kali. Dan ini pergerakan juga di testing pada 24 September, 9 Oktober, dan 5 November 2022. Berarti di dalam tahun ini udah beberapa kali di testing dan juga kena rejection, belum mampu gitu ya break, benar-benar breakout dari trendline resistance ini. Dan ya akhirnya dia drop bahkan sampai ke lowestnya ya di area 0,318 dolar, sekitar area situ dia kena reject sampai ke sana situ lagi. Dan ya secara overall dia sekarang ini posisinya si XRP masih ketahan di EMA 34 dan 55 secara daily time frame ya. Kemudian kalau kita turun ke time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam. Nah, untuk time frame 4 jam untuk time frame 4 jamnya sendiri kita masih bisa pergunakan untuk EMA 34 dan 55 yang sekarang ini posisinya sedang dites sama si XRP. Ya, itu menjadi bisa dianggap juga sebagai key levelnya XRP untuk posisi saat ini. Dan juga secara RSI dia ini sedang OTW testing level 50-nya. Jadi di situ emang, ataupun kondisi untuk XRP sekarang ini adanya confluence of support gitu ya, dari indikator baik EMA 34 dan 55 ataupun untuk RSI-nya secara time frame 4 jam. Dan kalau kita lihat untuk secara zonasi pun ya, ini kita bisa lihat dengan rectangle. Saya akan rectanglekan aja di area sini ya, precisely di sini box kuning. Itu ada EMA 34 dan 55 plus di area ataupun zona sebelumnya. Di sini kita bisa lihat pada pergerakan sebelumnya. Ini persis banget ya, menjadi area resistant, and then resistant, kemudian mampu di break dan di flip menjadi potentially support. Ini di sekitar 0,354 sampai 0,356 dolar, sekitar area situ. Itu ya, dan sejauh ini masih adanya reaksi walaupun belum adanya pemantulan yang signifikan, tapi at least kita bisa mempergunakan area ini dulu untuk key levelnya untuk si XRP. Kalau misalkan dia berhasil maintain di kisaran sini untuk at least melanjut naik lagi, next target yang perlu kita perhatikan adalah di swing high terakhirnya dia ya, di sekitar 0,371 dolar, sekitar area situ. Karena ya potensi juga ketika dia naik, apakah kena reject. Kalau kena reject ya berarti bisa dibilang double top teman-teman. Dan nggak cuman itu aja, kalau misalkan kita pergunakan area situ juga dan kita extend ke samping sebentar nih ya, di swing high terakhirnya saya akan coba tandain dan extend ke samping. Yes ya, ini precisely juga sebelumnya ini berfungsi untuk menjadi area support di sini, support, and then ketika di break ya become resistant gitu ya. Jadi memang di sini adalah tantangannya XRP gitu ya. Kalau misalkan dari area sini untuk area key support itu dia mampu ya mantul, at least kita perlu sekali waspada dan pantau area resistnya di sekitar 0,371 sampai 0,373 dolar. Apakah dari area situ dia mampu break atau memang kenaikannya bertahap ke situ ya, ada potensi malah ke reject dan membentuk yang namanya double top. Ya, jadi palingan itu untuk quick update aja untuk si XRP. Next, ini untuk pembahasan si USD dominance secara time frame 4 jam. Jadi secara time frame 4 jam secara overall dia masih bertahan di atas EMA 34 dan 55-nya nih, garis kuning dan biru. Dan juga dia ini sempat ya terbreakdown dari EMA 34 dan 55, dan precisely dia ngetes ataupun masuk ke area box merah ini
beberapa video yang lalu sempat saya mention juga, ini range-nya itu 8,41 sampai 8,52%. Yang sebelumnya kita bisa lihat ya, area sini tuh menjadi area resistance and then sempat juga menjadi area support gitu ya. Dan ya area itu mendapatkan reaksi yang lumayan signifikan, dia bikin tail candle secara time frame 4 jam dan bahkan mampu break EMA 34 dan 55 kembali. Dan juga ya dia berhasil mampu break, kalau ini sempat saya tandain dengan box warna kuning ya, di mana itu adalah area swing high terakhir dia nih. Ini pada tanggal 25 Desember nih. Di sini area sini dia mampu break nih. Kita bisa lihat ya mampu break. And then posisinya sekarang ini dia lagi testing di area highs pada 22 Desember 2022 nih. Dan mendapatkan sedikit rejection dari area situ yang sebelumnya pertama kali di testing itu pada 17 Desember ya. Dan ini sempat di break, taman reaksi juga drop signifikan juga. Jadi kita bisa bilang juga ini sebagai false break. Jadi so far untuk area resistnya masih di 8,74% yang bisa dibilang resist terdekat yang kuat. Ya, next target ya pasti di box orange. Ya, ini di sekitar 8,86 sampai 8,96%. So yang perlu kita pantau adalah di key resistnya dia, apakah dia benar-benar mampu break. Ya teman-teman, dia mampu reclaim break untuk lanjut naik lagi, atau memang dari area sini seperti pergerakan sebelum-sebelumnya nih, ini langsung kena reject, ini juga langsung kena reject, atau ya dia dikasih false break gitu ya, seolah-olah dia mampu break and then langsung dibahas juga dengan tiang panjang gitu. Jadi ini untuk area next target resist terdekatnya, and then area support pasti yang sebelumnya menjadi area resistance nih ya, ini become support. Ini di sekitar 8,64 sampai 8,67%. Jadi memang range-nya di kisaran situ untuk area resistnya dan juga key support lah ya, key support untuk si USDT dominance. Jadi hopefully kalaupun memang dari area sini mungkin teman-teman bisa menjadi salah satu alat bantu untuk menganalisa Bitcoin gitu ya dari si USDT dominance. Oke. Dan untuk secara RSI kalau kita pantau dari time frame 4 jamnya pun ya dia belum masuk ke area extremely overbought gitu. Jadi masih adanya kemungkinan untuk dia nge-spike lagi naik gitu ya, sampai seperti sebelumnya nih. Dia nge-spike testing ya di kisaran sini. Sebentar, di sini kita bisa lihat di sini dan di sini, and then bandingkan dengan RSI-nya juga, ini udah extremely overbought dan ya di sini terbentuk seperti divergent gitu ya. Dan ya mungkin itu yang perlu kita lihat juga untuk si USDT. Jadi kalau misalkan ini yang terjadi gitu ya, dia nge-spike bahkan sampai untuk RSI time frame 4 jam dia sampai extremely overbought, mungkin adanya chance untuk si Bitcoin itu masih kembali terkoreksi. Kalau memang gitu ya, kalau memang dari area sini dia lanjut naik lagi gitu ya, itu adanya peluang. Jadi bisa diperhatikan dulu untuk key level area resist dan support untuk si USDT dominance. Next ini untuk si Bitcoin. So far untuk si Bitcoin ya sayangnya sebelum ini pada tanggal 19 dan 20 Desember ini close candle membentuk seperti bullish engulfing, di mana itu adalah bullish candlestick gitu ya. Dan ya harapannya memang ini bisa menjadi salah satu booster juga, at least dia mendapatkan bisa naik ataupun testing ke resist terdekatnya di sekitar 17.080 sampai 17.300 dolar. Ya dimana itu menggunakan bantuan kakek Fibo plus juga box orange dari zona sebelumnya yang menjadi area resistance cukup strong juga gitu ya. Cuman sayangnya dia cuman tersideways aja di kisaran sini gitu ya. Dia nggak ngetes sampai situ pun udah terkoreksi kembali gitu. Cuman at least yang kita perlu perhatikan adalah pada pergerakan secara daily time frame ini malah ngebentuk yang namanya bearish engulfing ini pada tanggal 26 dan 27 Desember untuk si Bitcoin. Nah, ini yang perlu diperhatikan dan diwaspadai. Apakah bearish engulfing yang ini akan benar-benar bekerja gitu ya dan memberikan impact untuk si Bitcoin itu melanjutkan penurunannya? Ya, at least ngejar 16.000, 16.200, 16.300 dolar, atau malah seperti bullish engulfing sebelumnya gitu ya, terlihat positif ya, kita bisa next candle ini korektif banget, and then akhirnya dia koreksi lagi. Bisa aja hal seperti itu terjadi gitu. Oke, ini bearish engulfing gitu ya, oke ini bearish candle lagi, wah ini kayaknya mau lanjut turun, dia malah sideways kemudian harga nge-spike lagi gitu ya. Jadi bisa aja untuk karakteristik bisa terulang seperti bullish engulfing yang sebelumnya, dia nggak naik signifikan tapi dia juga nggak turun, dia malah sideways aja kemudian malah turun gitu. Bisa aja bearish engulfing ini seperti bullish engulfing sebelumnya gitu ya. Bisa dari sini orang-orang expect ini bakal turun, malah dia sideways malah nge-spike naik lagi gitu. At least kita cuma lihat dia tersideways aja dan range 16.600 sampai 16.900-an dolar aja gitu ya. Palingan itu yang perlu di note sama teman-teman sekalian untuk Bitcoin secara daily time frame. Dan juga kalau kita lihat untuk RSI-nya pun masih di bawah level 50. Ya berarti memang
untuk si Bitcoin, kalaupun dia adanya penguatan, kita nggak bisa expect penguatannya itu terlalu powerful. Dimana kalau kita lihat dari secara RSI-nya pun belum mampu break dari level area 50. Kemudian kalau kita munculkan untuk si volumenya sendiri ya, ini kalau kita lihat untuk secara volumenya pun ya ini cuman average rata-rata aja nih. Ya nggak ada volume yang bikin nge-spike naik ya, volumenya tinggi besar yang mendukung untuk si Bitcoin itu lanjut rally yang lumayan signifikan dalam tanda kutip di masa bearish ini. Kita bisa lihat aja di sini ya. Untuk volumenya pun cuman ya di average rata-rata aja gitu ya, cenderung kecil malah ya. Akhir tahun mungkin ya orang-orang lebih relax lagi, mungkin nanti lebih market itu lebih volatile di bulan Januari gitu ya, mengingat udah mau tutup tahun gitu. Jadi ya kalaupun si Bitcoin adanya penguatan ya, saya pribadi nggak bisa expect untuk dia bisa rally kenceng, palingan untuk ke next target resistance terdekat aja ya di area yang tadi sudah saya mention. Kemudian kalau misalkan dia lanjut turun pun ya berpeluang untuk testing ke swing low-nya dia di sekitar 16.400 atau lebih bawahnya lagi di box merah ini yang sempat di testing pada 28 dan 29 November 2022, dimana itu saya ambil dari tail candle sampai close candle dia ya. Jadi palingan itu untuk secara daily, dan pembahasan terakhir untuk si Bitcoin untuk secara time frame 1 jamnya. So far kalau secara 1 jam ini saya tandain dengan box biru ya, dimana itu terakhir kali dia ketika drop lagi pullback di sini mendapatkan reaksi yang signifikan, turun lagi, kemudian harga mencoba naik lagi, di sini mendapatkan rejection kembali ya, jadi di sekitar 17.040-an dolar ya, sekitar range area situ. Dan yang menarik untuk si Bitcoin adalah posisi saat ini, kalau misalkan saya bisa tandain dengan rectangle kembali ya, dia ini lagi testing ya, oke, di kisaran area sini teman-teman. Nah, di mana di area sini tuh sebelumnya kita perhatikan dengan seksama, ini berfungsi sekali untuk menjadi tahanan atau support gitu ya. Ini juga sempat menjadi support, menjadi resisten juga. And di sini juga menjadi swing low terakhirnya dia yang kita bisa lihat ya, mendapatkan reaksi signifikan dan kembali di testing sama si Bitcoin. Ini secara time frame 1 jam. So, ya bisa aja hal seperti sebelumnya ini terjadi. Apakah dari area sini dia berpotensi untuk ya, sebentar ya, pakai beras aja ya, berpotensi untuk dia mantul dulu ya, kena reject untuk melanjutkan penurunannya ya seperti sebelumnya nih momentumnya, atau memang ya untuk area sekarang dia mampu break gitu ya, reclaim untuk bahkan ngetes lagi ke strong resist terdekatnya dia. Ya, jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu aja untuk resistennya, dan juga untuk area highest-nya dia yang terakhir di sini di sekitar 16.800-an dolar, dimana kita bisa lihat juga ketika dia udah nge-spike ya, kemudian sedikit sideways, kemudian mendapatkan reaksi yang lumayan signifikan dari level kisaran 16.800 dolar. Jadi itu yang bisa diperhatikan dan ya diwaspadai ya sama teman-teman sekalian. Kalau misalkan untuk skenario seperti sebelumnya terjadi, dia drop ya, pullback, kemudian dia naik perlahan untuk lanjut turun lagi ya, atau memang dari area sini dia mendapatkan candle yang lumayan signifikan ya, kita bisa lihat di sini bullish candle, kemudian untuk lanjut naik lagi ya. Balik lagi ini tergantung ketika memang dia pemantulannya seperti apa ya, dari beberapa candle kah seperti ini benar-benar struggling gitu ya, bikin tail candle atas bawah, atau malah dia dikasih bullish candle yang lumayan signifikan ya. Balik lagi ini bisa jadi pertimbangan buat teman-teman untuk ya, mungkin ada yang mau melakukan long atau short. Sekali lagi bisa diperhatikan ketika memang dia adanya penguatan, apakah dia korektif atau malah impulsif ya candlesticknya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman sekalian ya. Sekali lagi thank you dan sampai jumpa untuk next video. Stop profit.